Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 ya. Dimana bab pertama di sini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Itu terdiri dari beberapa pertemuan ya. Pertemuan pertama ini kita akan mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu peserta didik atau kalian agar dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Jadi fokus kita di sini pada pertemuan pertama ini kita memfokuskan agar kalian dapat mengidentifikasikan, tahu cara mengidentifikasikan laporan observasi yang akan kalian simak nanti ya. Next, sebelum kalian bisa membuat laporan, bisa menciptakan laporan, atau bisa mengamati objek, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks laporan ya. Teks laporan di situ kita sebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalian nanti belajar mengklasifikasi dari mengamati atau mengobservasi, nanti kalian bisa mendeskripsikan sehingga kalian bisa mengklasifikasikan suatu objek tersebut ya. Kemudian laporan itu sendiri apa? Nah, laporan sendiri adalah keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Jadi sifatnya laporan ini harus objektif ya. Harus objektif atau hangat berdasarkan fakta ya. Kalau bisa nanti pada saat mengamati atau mengobservasi objek-objek yang ada pada latihan-latihan yang akan saya berikan nanti, kalian harus mengamati sesuatu yang baru ya. Kalau bisa jangan yang sudah diamati oleh orang lain ya, agar kalian bisa mengklasifikasikan hal-hal yang baru ya. Sementara itu di situ laporan hasil penelitian juga mempunyai arti proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi yang kalian dapat atau yang kalian amati ya. Jadi di situ kalian nanti sebagai peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif tadi. Objektif tadi istilahnya artinya nyata ya, real. Jadi harus benar-benar kalian mengamati objek tersebut ya. Misalnya nanti kalian diminta mengamati suatu objek, misalnya tumbuhan ya. Tumbuhan, kalian harus benar-benar berada di depan tumbuhan itu ya. Oke, next. Jadi kalian harus tahu dulu tujuan laporan yang kalian buat nanti itu apa ya. Tujuannya di situ ada beberapa tujuan di situ. Yang pertama, mengatasi suatu masalah ya. Kemudian mengambil suatu keputusan yang lebih efektif, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, kemudian mengadakan pengawasan dan perbaikan, serta menemukan teknik-teknik baru. Jadi di situ pertama mengatasi masalah ya. Mengatasi suatu masalah. Dalam kalian mengamati atau mengobservasikan sesuatu, kalian pasti akan menemukan masalah ya. Kalau di dalam membuat metode penelitian di situ ada namanya rumusan masalah. Nah, sama aja sepertinya. Jadi kalau kalian mengamati kelas ringan seperti ini, kalian akan menemukan masalah juga. Masalah itu yang akan kita klasifikasikan atau yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian kalian juga mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Efektif di sini artinya formal ya, karena di sini sifatnya nanti penugasan, latihan. Jadi kalian itu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah itu, kalian harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif atau cara-cara menyelesaikan masalah yang efektif, yang tepat sesuai objek yang kalian amati ya. Kemudian nanti juga kalian akan mengetahui kemajuan dan perkembangan dari objek yang akan kalian amati. Di situ masalahnya akan kalian pecahkan ya. Kemudian mengadakan pengawasan dan perbaikan, di situ maksudnya kalian mengawasi objek yang kalian amati dan kalian memperbaiki
sistematika penulisan dalam teks laporan kalian sebelum kalian store ke guru mapel kalian ya. Sebelum kalian menyetor tugas-tugas tersebut, kalian harus adakan perbaikan dulu atau penyuntingan kalimat agar kalimat-kalimatnya lebih efektif, lebih formal ya. Karena di situ bahasa laporan beda dengan bahasa hari-hari, dia menggunakan bahasa baku ya. Kemudian kalian menemukan teknik-teknik baru nanti. Nah, di situ teknik-teknik baru bisa kalian pelajari dari literasi-literasi lain, dari buku-buku panduan kalian, teknik-teknik metode, misalnya metode penelitian di situ bisa. Tapi kita di sini pemula ya, kita sebagai pemula kita akan membahas secara ringan dulu. Nanti baru kita pelan-pelan memasuki sistematika, membuat laporan atau menyusun laporan, membuat penelitian dan sebagainya macamnya ya. Oke, next. Kemudian kalian harus tahu fungsi laporan yang kalian buat ya. Laporan yang kalian buat, kalian harus tahu fungsinya. Pertama, kalian bisa memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab dari tugas yang diampuh oleh kalian ya. Dari kegiatan pengamatan kalian, observasi kalian akan harus bisa menjelaskan dari hasil laporan kalian, istilahnya laporan pertanggungjawabannya begitu ya. Kemudian memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunannya seperti apa, keputusan dan pemecahan masalah kalian. Tentu di situ yang namanya laporan dari bermasalah sampai solusi memecahkan masalahnya, jadi kalian harus paham di situ ya. Kemudian kalian juga untuk mendapatkan sumber informasi bagi orang lain ya. Sumber informasi ini tertuju untuk orang lain yang membacanya ya. Sebagai sumber informasi dari objek-objek yang kalian amati, di situ kalian tulis sistematikanya, kalian deskripsikan, itu akan bermanfaat bagi orang lain, menjadi sumber informasi bagi mereka yang membaca. Kemudian menjadi bahan dokumentasi juga. Tentunya kalau sudah menjadi sumber informasi, tentu itu akan didokumentasikan. Latihan-latihan kalian, hasil-hasil penelitian kalian akan didokumentasikan sebagai bahan perbandingan bagi generasi-generasi berikutnya yang akan mengadakan observasi atau pengamatan ya. Oke, sampai sini kita next lagi. Apa saja jenis-jenis laporan itu? Laporan yang akan kalian amati itu apa saja? 1. Laporan penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah ya. Itu merupakan teks laporan hasil observasi juga ya, karena di situ dia ada penelitiannya melewati berbagai macam tahapan ya. Kemudian laporan bukan hasil penelitian seperti apa? Contohnya merupakan laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi seperti laporan keuangan, inventaris dan lain-lain. Ini biasanya laporan-laporan pertanggungjawaban seperti kepanitiaan, organisasi-organisasi atau badan pemerintahan, itu biasanya ada melaporkan laporan pertanggungjawaban ya. Oke, lanjut. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaan di dalam teks laporan itu. Ciri-cirinya seperti apa ada di situ. Yang pertama ada frasa atau kelompok kata dibagi. Di situ contoh kalimatnya adalah dibagi menjadi. Kemudian adanya konjungsi dan yang digunakan untuk menambahkan sifat-sifat untuk anggota kelas yang sama. Tentu kalau kalian membuat kalimat pasti ada konjungsi dan di situ ya. Dan sebagai kata penghubung ya. Kemudian ada lagi konjungsi tetapi ya, yang digunakan untuk menyatakan perbedaan antara anggota kelas yang satu dengan anggota kelas yang lain ya. Tetapi kemudian ada juga konjungsi sementara itu, sedangkan selanjutnya. Nanti kalian akan menjumpai itu di dalam kalimat-kalimat. Saya akan beri contoh nanti teks laporan hasil observasi sebagai bahan pemahaman kalian. Di situ kita bisa mencari ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan ini akan muncul di dalam contoh teks hasil observasi yang akan saya berikan nanti ya di PowerPoint selanjutnya. Kemudian ada juga kalimat simplex di situ. Kalimat simplex itu apa? Kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Seperti apa itu maksudnya, Pak? Ya, jadi kalimat simplex itu dia kalimatnya mempunyai
satu verba utama, yaitu satu kasus. Artinya satu kata kerja. Presiden sedang pidato, hakim sedang istirahat, paman sedang berolahraga. Jadi di situ ada dua peristiwa ya. Dua peristiwa itu adalah di kalimat kompleks. Kemudian kita perhatikan contoh kalimat kompleks juga di situ ada yang terdiri dari dua struktur atau dengan dua verba atau lebih. Contohnya, adik menyapu rumah sedangkan kakak mencuci piring. Ayah bekerja sebagai satpam di bank sedangkan bunda bekerja sebagai pegawai di universitas. Jadi itu terdiri dari dua verba itu ya, dua peristiwa, dua kejadian ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini sudah masuk ke contoh teks laporan hasil observasi yang saya kumpulkan dari berbagai literasi. Di sini kita ambil contoh bawang dayak ya. Bisa kalian baca di situ bawang dayak. Supaya tidak terlalu berlama-lama, kalian bisa pause video ini supaya kalian bisa baca lebih lama. Saya lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Kalau kalian ingin membaca lebih lama, bisa kalian pause videonya, dibaca lebih lama. Di situ nanti kalian akan menjumpai ciri-ciri kebahasaannya seperti apa, sistematis langkah-langkah penulisannya seperti apa ya. Kemudian ada latihan, ini ada job latihan untuk kalian-kalian yang ada di rumah. Setelah kalian membaca tentang laporan hasil observasi tentang tumbuhan bawang dayak tadi, ya kalian bisa mengerjakan beberapa latihan tersebut. Ada 4 latihan di situ, 4 soal. Yang pertama, informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Kemudian, mengapa bawang dayak secara empiris banyak digunakan masyarakat sebagai tanaman obat. Kemudian, bagaimana ciri spesifik tanaman tersebut dan apa manfaat tanaman bawang dayak selain untuk pengobatan. Jadi silahkan kalian uraikan itu nanti. Bisa dari sumber-sumber yang lain, kalian bisa buka di Google, bisa cari di buku panduan atau artikel-artikel tentang bawang dayak, tidak mesti dari apa yang sudah saya uraikan ini tadi, karena ini bentuk sederhananya saja ya. Kalian bisa lebih meluas lagi cari di literasi lain untuk mengerjakan latihan ini ya. Latihannya mudah, kalian cukup tulis di kertas A4, kemudian dipoto, bisa dikirim ke email saya ya. Ini khusus yang mengikuti kelas saya di SMA ya, di setempat SMA saya mengajar. Jika ada peserta didik lain yang mengikuti video pembelajaran saya ini, kalian bisa coba latihan, tidak perlu dikumpulkan atau langsung kalian simak, langsung kalian cari sendiri, kalian bolak-balik dari literasi yang sudah saya uraikan tadi. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran bahasa Indonesia kita. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.